Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lama Tenaga. Ini adalah HP Poco X3 NFC punyaku yang sering tak buat bikin konten. Tapi HP ini bermasalah loh, karena saat dicas ternyata turbo charge-nya nggak mau aktif nih. Kalian bisa lihat sendiri, turbo charge-nya nggak mau aktif, jadi ngecasnya itu lama banget. Setelah nyari solusi lewat YouTube dan juga nanya ChatGPT, kemungkinan yang rusak adalah kabel fleksibelnya. Jadi aku belikan saja karena harganya murah. Oke, untuk yang pertama aku akan buka dulu untuk backdoor bagian belakang dari HP Poco X3 NFC ini. Untuk membuka backdoornya aku pakai alat seperti ini. Ternyata lumayan susah juga ya, nggak semudah yang aku pikirin. Setelah backdoornya terlepas, seperti inilah tampilan dalam dari Poco X3 NFC. Oke, langsung saja aku akan buka nih cover di bagian bawah. Aku pakai obeng untuk elektronik seperti ini. Setelah semua bautnya terlepas, sekarang kita akan buka untuk cover bagian bawahnya. Untuk covernya sendiri bentuknya seperti ini di bagian bawahnya ya. Kemudian kalau kita ingin melepas kabel fleksibelnya, kita juga harus melepas cover bagian atasnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Karena HP ini belum pernah dibongkar sebelumnya, di sini ada segel dari Xiaomi. Nggak apa-apa, langsung aja kita bongkar untuk segelnya. Bautnya sudah terlepas semua. Sekarang aku mau buka untuk covernya, tapi di sini ada suatu masalah ya. Covernya itu kayak nyangkut gitu, nggak mau lepas, jadi agak susah. Dan setelah aku cek, aku lihat ternyata yang nyangkut itu adalah kabel dari kameranya tuh. Nah, kalian bisa lihat kan, ternyata aku lupa untuk melepas SIM-nya, jadi sekarang aku lepas. Kemudian nggak tahu gimana tadi, pokoknya aku utak-utik, ternyata kabel fleksibelnya sudah lepas, padahal untuk cover bagian atasnya belum terlepas. Jadi langsung aku lepas saja untuk kabel fleksibel bagian bawahnya. Dan seperti ini bentuk untuk kabel fleksibelnya ya, sama dengan yang aku beli tadi. Dan setelah aku cek, ternyata untuk pin yang di bagian atas itu ada yang meleot seperti ini. Jadi mungkin ini dia penyebabnya HP Pocoku fast chargingnya nggak mau aktif. Oke, sekarang langsung aja kita pasang untuk kabel fleksibel yang baru ini. Untuk kabel fleksibelnya sendiri sebenarnya harganya bervariasi, tapi aku pilih yang murah untuk jaga-jaga kalau ternyata ini gagal. 1 minute 37 seconds later. Oke, jadi tadi videonya saat proses pemasangan kabel fleksibelnya aku skip karena ternyata susah coy. Jadi aku butuh konsentrasi, kalau sambil tag gambar itu ribet gitu. Makanya bayar tukang servis HP ternyata mahal ya, karena itu ya, gak semudah yang kita pikir gitu. Oke, sekarang karena kabel fleksibelnya sudah terpasang, aku mau coba nih pasang untuk cover bagian bawahnya. Kemudian aku mau tes dulu. Oke, jadi yang aku pasang hanya cover bagian bawahnya saja, kemudian HP-nya aku nyalakan karena memang aku mau tes dulu apakah ini sudah berhasil atau belum ya. Oke, langsung aja kita cas, kita lihat ternyata Mi Turbo Charge-nya sudah berhasil. Alhamdulillah gitu ya. Dengan harga murah, modal murah, ternyata chargeku kembali normal. Oke, sekarang aku mau pasang dulu untuk cover bagian atasnya. Nah, di cover bagian atas ini ada drama cuy. Ternyata ini malah kabel kameranya ikut terlepas sama cover bagian atasnya. Dan ini masangnya pasti ya susah kan ya. Gimana masangnya kalau lengket sama cover bagian atas seperti ini. Oke, jadi aku mau nyari trik-trik dulu lah gimana caranya agar bisa masang nih kameranya, kabel fleksibel kameranya ke posisi awalnya. Karena masalahnya kabel fleksibel kameranya itu tertutup cover, jadi mau aku masang itu susah gitu. A few moments later. Oke, setelah nyari-nyari trik dan tutorial di YouTube, ternyata nih untuk cover dari kameranya itu harusnya nggak ikut lepas sama cover bagian atas ini. Jadi harusnya tadi didorong seperti ini, jadi untuk kameranya itu tetap nempel di posisinya gitu. Nah, inilah makanya kalau nyari tutorialnya nggak lengkap. Dan akhirnya ya wis lah, sekarang aku pasang lagi untuk kameranya, dan ini dia penampakannya setelah kabel fleksibelnya juga sudah aku pasang ya untuk kabel fleksibel kameranya. Sekarang tinggal pasang untuk cover bagian atasnya ini saja. Oke, langsung saja kita pasang untuk cover bagian atasnya.
Cover bagian atasnya sudah terpasang. Sekarang aku mau cek dulu apakah kameranya berfungsi dengan normal atau enggak. Untuk mode videonya sudah berfungsi. Kemudian kita cek lagi untuk mode foto juga udah bisa. Kemudian portrait juga udah bisa, dan untuk mode malam harinya juga udah bisa. Berarti untuk pemasangan kameranya tadi sudah benar. Oke, sekarang kita langsung saja pasang untuk backdoornya. Pertama kita bersihkan dulu nih bekas lem-lem yang lama ya, sebelum kita pasang untuk backdoornya. Jangan lupa juga untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada pada bagian backdoornya. Setelah bersih kita siapkan lemnya. Untuk lemnya aku pakai lem hitam T7000 seperti ini. Oke, sekarang kita buka untuk lemnya nih. Di bagian ujungnya ada semacam jarum yang memudahkan kita untuk melakukan proses pengeliman. Oke, sekarang langsung saja kita oleskan untuk lemnya ya. Kalian usahakan untuk pengolesannya bisa merata agar nanti backdoornya ini bisa melekat dengan kuat. Setelah semua bagian sisi backdoornya kita olesi lem, sekarang kita pasang pada HP-nya. Hati-hati saat proses pemasangan, usahakan benar-benar pas ya, karena nanti kalau nggak pas nanti lemnya itu belepotan. Setelah dirasa pas, langsung aja kita tekan-tekan agar backdoornya bisa nempel. Kemudian untuk trik selanjutnya kita pakai karet gelang seperti ini. Kalian bisa pasang sebanyak mungkin untuk karet gelangnya. Tujuan dipasang karet gelang seperti ini adalah untuk menahan backdoornya agar tetap menempel pada HP-nya ya. Kemudian kita biarkan sampai 24 jam hingga lemnya kering dan backdoornya menempel dengan sempurna. Oh ya, untuk bongkar HP tadi aku cuma pakai tools seperti ini. Aku beli di toko online, harganya cuma 24.000 sudah dapat semua ini nih. Kalian sudah dapat lemnya. Kemudian udah dapat 2 buah obeng seperti ini, obengnya mantap banget kan. Selain itu kalian juga sudah dapat nih 2 pengungkit seperti ini, bahannya ini dari plastik. Selain itu kalian juga akan dapat nih alat buat narik backdoornya saat kita mau buka backdoor. Kemudian juga sudah dapat pinset seperti ini, mantap banget. Dan juga dapat 2 buah pick gitar, bukan sih ya, ini buat ngungkit backdoornya. Kemudian juga dapat nih semacam cutter buat nyukit juga. Jadi mantep banget, harganya murah tapi bisa bongkar HP. Nggak lupa juga nih sudah dapat SIM ejector juga. Jadi untuk kalian yang ingin beli langsung cek nanti di video ya, di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.